Pecinta Indonesia, demokrasi dan bangsa, ini kopi panas. Saya akan memberikan interpretasi atau penafsiran tentang gambar yang menjadi headline ya, harian Kompas pada hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Gambar ini memperlihatkan pertemuan dua tokoh ya, politisi di Indonesia, yaitu Surya Paloh dan Puan Maharani. Surya Paloh kita tahu adalah Ketua Umum Partai Nasdem. Lalu yang kedua, Puan Maharani itu adalah salah satu ketua dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau kita singkat PDI Perjuangan. Apa makna dari gambar yang secara politik ya sangat eksotik ini? Makna yang pertama adalah peneguhan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, baik yang saya tulis di harian Kompas, yakni harian yang sama dengan ini beberapa waktu yang lalu, maupun di dalam kolom Fakhri Ali atau Fakhri Ali TV yang telah ya disampaikan 1 atau 3 bulan yang lalu, yaitu bahwa Megawati Soekarno Putri, yang saya panggil Mbak Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, adalah perempuan yang terkuat di dunia, terutama ketika ya tokoh-tokoh perempuan lainnya di Indonesia dan pada tingkat dunia itu telah ya mengundurkan diri, pensiun, atau tidak lagi bersama kita di dunia ini. Yang tinggal adalah Mbak Mega. Nah, di dalam konteks ini, mengapa ya Mbak Mega itu kembali saya angkat? Karena percaturan politik, manuver-manuver politik yang dilakukan oleh berbagai politisi dan berbagai partai politik yang ada, itu telah terlebih dahulu melakukan pengelompokan atau apa yang disebut dengan koalisi. Jadi ada koalisi pertama, yaitu koalisi antara Golkar, P3 dan PAN. Lalu kemudian ada koalisi ya yang belum ya definitif betul, yaitu koalisi yang dibangun oleh Surya Paloh melalui partai Nasdemnya, yang mengikut sertakan selain PKS adalah Partai Demokrat. Lalu kemudian yang terakhir adalah koalisi antara Partai Gerindra di bawah Prabowo Subianto dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Hanya ya PDIP di bawah kepemimpinan Mbak Mega yang tidak melakukan manuver. Tetapi seperti yang saya telah perlihatkan di dalam harian Kompas ini, tiba-tiba kita melihat Mbak Mega itu keluar dari sarangnya. Ini adalah sebuah pemandangan yang menarik, karena ya, seperti berita Kompas ini menyatakan, peta kekuatan politik maupun peta koalisi itu bisa berubah gitu. Nah,
Jadi tafsir yang pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa gambar ini, gambar antara Surya Paloh dan Puan Maharani ini menyiratkan ekstensi atau perpanjangan tangan dari pengaruh Mbak Mega. Mbak Mega di dalam konteks ini tidak turun langsung, tetapi dia memberikan sinyal kepada publik Indonesia, terutama publik politik, bahwa pada dasarnya saya adalah the queen maker. Jadi bukan king maker ya, queen maker di dalam percaturan politik sekarang ini. Dan bahwa baik Surya Paloh maupun Puan Maharani itu adalah ya aktor-aktor yang menjadi secara langsung dan tidak langsung representasi dari pengaruh besar Mbak Mega. Ini adalah sebuah gambaran yang menarik tentang perkembangan apa yang ingin saya sebut weekly history di dalam dunia politik Indonesia, yaitu sejarah cepatlah, kira-kira saya ingin mengatakan seperti itu dari politik Indonesia, weekly history. Karena apa? Mungkin ya pekan-pekan depan kita akan melihat perubahan-perubahan lainnya, tetapi jelas dari sini bahwa Mbak Mega telah mulai ya meneguhkan posisi dia sebagai queen maker dari percaturan politik. Oke, yang kedua, tafsir saya adalah bahwa dengan mengutus Puan Maharani mewakili partai PDI Perjuangan bertemu dengan Surya Paloh dan mungkin juga ya ketua-ketua umum dari partai-partai lain, maka sebenarnya ada proses pembibitan di sini. Tolong diingat bahwa beberapa waktu yang lalu saya sudah membicarakan secara lebih khusus tentang posisi Puan Maharani yang selama ini saya katakan sejak dia akil balik ya, sama seperti Agus Yudhoyono itu telah diberi kendaraan politik, sehingga Puan Maharani juga kemudian Agus Yudhoyono itu tidak terlalu bersusah payah untuk membangun basis politiknya sendiri atau panggung politik ya, di mana mereka bisa berartikulasi diri tanpa harus bersusah payah membangun landasannya. Nah, kali ini bisa kita katakan bahwa kemunculan Puan Maharani ini adalah ya bagian dari proses pembibitan politik yang dilakukan oleh sang bundanya, yaitu Megawati Soekarno Putri, atau berkali-kali saya katakan Mbak Mega. Jadi di sini kita kemudian dipertontonkan bahwa Puan Maharani itu bisa melakukan langkah-langkah politik, bisa membangun ya wilayah di mana dia ya di mana Puan bisa melakukan manuver politik yang mendapat perhatian publik. Nah, terus terang karena Puan adalah seorang perempuan, maka ya perjuangan politik yang harus dilakukan oleh Puan itu harus ya melebihi ya energi ya 2 kali lipat energi dari yang dilakukan oleh laki-laki. Karena di dalam sistem ya
sosial yang bersifat paternalistik, patriarkik, ya, di mana laki-laki itu lebih utama dari yang lain, perempuan itu dianggap, ya, sebagai bisa kita katakan, ya, warga kelas 2 dibandingkan dengan laki-laki. Nah, jadi saya di dalam konteks ini semata-mata karena Puan adalah perempuan, saya ingin melihat Puan berhasil di dalam konteks ini, berhasil membangun image-nya sebagai salah satu, ya, bintang di dalam cakrawala bintang-bintang politik di Indonesia. Nah, tetapi sekali lagi satu pesan saya kepada Puan Maharani adalah bahwa dia harus secara perlahan-lahan, ya, melepaskan ketergantungannya kepada partai politik, melepaskan ketergantungannya kepada Harisma Soekarno, dan melepaskan ketergantungannya sebagai bayang-bayang dari sang bunda, yaitu Megawati. Kalau 3 hal ini, ya, bisa dilakukan oleh Puan Maharani, maka kita akan mengucapkan selamat bagi munculnya seorang perempuan sebagai tokoh politik nasional yang tegak pada kaki sendiri.